Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmatullah. Marilah kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Raya bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menggunakan nikmat-nikmat itu berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimahumullah, tema kita pada subuh pagi hari ini masih terkait dengan tajhizul janaiz. Pagi ini kita akan membahas tentang kewajiban kita mengkafani jenazah. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kewajiban pertama orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal adalah memandikan. Maka yang berikutnya kewajiban kita adalah mengkafaninya. Mengkafani mayit. Mengkafani mayit ini merupakan fardu kifayah bagi kita yang masih hidup. Bagi kita yang masih hidup, baik jenazah itu laki-laki maupun jenazah itu perempuan. Jenazah itu sudah dewasa maupun masih anak-anak. Mengkafani jenazah ini sama halnya, filosofinya sama dengan menutup aurat bagi orang yang masih hidup. Mengkafani jenazah itu filosofinya sama dengan menutup aurat bagi orang yang masih hidup. Nah, ketentuan umumnya yang boleh dijadikan sebagai kafan itu adalah apa yang boleh dipakai saat ia masih hidup. Ya, apa yang boleh dipakai pada saat ia masih hidup, dengan ketentuan-ketentuan tambahan. Misalnya kalau laki-laki tidak boleh dikafankan dengan kain yang terbuat dari sutra. Tidak boleh kain yang terbuat dari sutra. Karena pada saat hidup laki-laki tidak boleh mengenakan kain yang terbuat dari sutra. Walaupun ada ketentuannya, kalau sutranya itu kadarnya kurang dari 50% boleh. Kalau lebih dari 50% tidak boleh. Namun perempuan itu boleh dikafankan dengan sutra, karena pada saat hidup perempuan boleh mengenakan sutra. Meskipun ada ketentuan tidak boleh mengenakan kain kafan yang sangat mahal harganya. Misalnya kalau sutra itu harganya sampai puluhan juta atau ratusan juta, lalu dibuat sebagai kain kafan, maka hukumnya haram. Bermahal-mahal, bermegah-megah dengan kain kafan itu hukumnya haram. Ya. Karena barang itu akan
Lalu diambil dari mana kain kafan itu? Bapak Ibu rahimahumullah, kain kafan itu diambilkan dari tilkatul mayyit, dari harta peninggalan orang yang meninggal. Kalau dia punya peninggalan harta, maka kain kafan itu diambilkan dari harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Jadi dari tilkahnya itu kan ada ketentuan, misalnya sebelum harta warisan itu dibagi, kita punya kewajiban-kewajiban, membayar hutang, melaksanakan wasiat, dan juga biaya perawatan jenazah. Kalau misalnya memandikan jenazah itu harus bayar, maka bayarnya dengan harta peninggalan si mayit. Walaupun di tempat kita yang tidak ada jasa pemandian atau memandikan jenazah itu belum ada. Mungkin kalau di Jakarta ada, tapi sudah ada. Dan kita jaga, jangan sampai nanti ada jasa memandikan mayit, semuanya nanti bayar. Kalau di Jakarta itu ada semua. Jasa doa buat mayit juga ada. Ya, karena sudah banyak umat Islam yang tidak lagi hafal doa-doa bagi mayit. Mungkin Rabbi firli wali jaya kita sudah tidak hafal. Nah, ini kita hindari jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Jadi dikafani dari harta peninggalan si mayit. Dan yang paling baik kain buat mengkafani mayit itu adalah yang berwarna putih. Yang lain boleh, tapi yang utama yang berwarna putih. Karena dulu Rasulullah SAW itu juga dikafani dengan kain yang berwarna putih. Sebaik-baik warna dalam Islam itu adalah warna putih. Saat hidup kita juga disunahkan menggunakan pakaian berwarna putih, terutama di hari-hari tertentu, misalnya pada saat sholat Jumat, ya, disunahkan. Jadi putih adalah warna terbaik, warna yang paling dicintai oleh Rasulullah. Maka beliau menganjurkan untuk mengkafankan jenazah dengan kain yang berwarna putih. Jadi diambil dari harta peninggalan si mayit, usahakan yang berwarna putih. Kalau dia tidak punya harta peninggalan bagaimana? Maka bisa diambilkan dari harta keluarganya, anaknya, harta anak-anaknya. Kewajibannya berpindah kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya juga nggak punya harta, beli kain kafan saja tidak mampu, atau dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, maka kewajibannya berpindah kepada negara. Kalau dalam konsep negara Islam itu kembali kepada baitul mal. Kalau kita konsep baitul mal itu kemudian terpecah-pecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, ada basnas, ada persatuan duta di masjid-masjid, dan berpindah kepada unit-unit yang lebih kecil seperti ini. Kalau misalnya ini ada masjid, dia jamaah masjid meninggal nggak punya kain kafan, ya kewajiban kita jamaah untuk menyediakan. Dan yang bagus juga itu ada persatuan bukan duka atau persatuan duka saja. Ya, fungsinya banyak ya, manfaatnya besar. Jangan sampai nanti nggak ada ya
bisa memandikan, tidak ada yang bisa mengkafankan, nyampe kainnya kan tidak bisa ya. Motong kainnya itu tidak bisa. Cara memandikannya tidak tahu, cara menguburkannya tidak tahu, dengan sampah. Nah, mengkafani ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Maka kalau ada, ini seandainya ada orang aneh berwasiat, ya nanti kalau saya meninggal nggak usah dikafankan. Saya ingin membaca Allah apa adanya dengan badan yang tanpa selai kain, sama dengan saat dia hadir ke muka bumi ini. Misalnya ada orang aneh seperti itu, maka wasiatnya tidak boleh dilaksanakan karena wasiatnya bertentangan dengan syariat Islam. Ya, tak boleh kan? Kadang-kadang ada yang domen-domen itu ya, aneh-aneh. Kan dulu waktu datang ke muka bumi ini nggak pakai selai kain pun. Saat saya pergi dari muka bumi ini, saya pengen sama. Nah itu nggak boleh wasiatnya dilaksanakan. Nah, mengkafankan ini waktunya Bapak Ibu sekalian adalah setelah selesai dimandikan. Sebelum dimandikan, jenazah tidak boleh dikafankan, harus berurutan. Dimandikan dulu baru boleh dikafankan. Nah, ketentuan mengenai kain kafan itu paling minimal, paling sedikit adalah satu lapis kain kafan yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Ya, satu lapis saja, satu lapis kain kafan yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Seluruh bagian tubuh itu kan wajib ditutup, kecuali orang yang meninggal saat sedang ihram. Ya, kalau misalnya ada orang yang sedang ihram haji, kita wajib ihram itu saat kita niat, ya kan? Niat terus melaksanakan apa lagi? Tawaf, terus melaksanakan apa lagi? Sa'i, kemudian apa lagi? Selesai tahallul. Nah, setelah tahallul bersyukur, ya, bersyukur tahallul, maka setelah itu tidak lagi wajib memakai kain ihram. Kalau haji itu ya pada saat kita mulai ihram haji, biasanya kalau kita karena sudah masuk Mekah terlebih dahulu, kita itu dipandang sebagai orang muslim. Makanya tempat ihram kita, ihram haji itu dari tempat hotel kita menginap. Ya, ihram dari situ kemudian berangkat ke mana? Berangkat ke Arafah. Itu wajib dalam keadaan berihram sampai kemudian maghrib di Muzdalifah. Kemudian pergi ke Mina melontar jumroh Aqabah. Lalu apa? Lalu ke Mekah lagi. Walaupun sekarang sebetulnya itu juga. Nah, ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i, bersyukur dan tahallul. Selesai ya, sudah selesai. Sehingga ketika 3 hari masih di Mina itu sudah boleh tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan kain ihram, ya. Tidak menggunakan kain ihram. Biasanya jamnya kan sudah duluan dipotong.
lalu dia meninggal, maka kain kafannya itu tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Kepalanya harus dalam keadaan terbuka, sama persis ketentuannya dengan orang yang berihram. Laki-laki itu tidak boleh menutup kepala, ya, tidak boleh menutup kepala. Hanya tidak boleh dipakai apa? Kalau orang yang meninggal itu pakai apa? Pakai sorban tidak boleh. Kalau sudah ihram. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah, ya. Perempuan tidak boleh menutup wajah. Ini ketentuan khusus bagi orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram. Nah, bagi yang tidak ihram itu ketentuannya sama, ya, menutup seluruh bagian tubuhnya minimal dengan satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh. Adapun ketentuan kafani yang sempurna itu adalah kalau laki-laki itu dengan 3 lembar kain kafan. 3 lembar kain kafan. 3 lembar kain kafan itu boleh seluruhnya menutupi bagian tubuh. Jadi panjangnya sama, lebarnya sama. Ya. Tapi boleh juga kalau misalnya kainnya nggak cukup, boleh yang panjang itu 2, yang satunya itu gamis, komis baju. Jadi yang 2 panjang, kemudian satu lagi itu gamis atau komis. Komis itu baju. Kemudian bagi perempuan itu boleh sampai 5 kain kafan. Yang pertama itu kain sarung. Sarung itu berarti menutup pusat sampai ke bawah lutut. Ya. Izar namanya. Yang kedua komis baju. Ya, dari atas, dari bagian atas tubuh sampai ke bawah lutut, Kemudian ada apa lagi? Khimar itu penutup kepala. Kalau kita itu jilbab, kalau masih itu namanya jilbab. Khimar. Kemudian yang 2 lapis itu kain yang panjang yang menutup seluruh bagian tubuh. Itu bagi perempuan. Itu maksimal kalau itu, ya. Itu yang sempurna, yang maksimal. Tidak boleh ditambah-tambah lagi. Tidak baik, ya. Tidak baik ditambah dari ketentuan laki-laki 3, perempuan 5. Nggak usah misalnya ditambah sawat lagi, nggak usah ditambah yang lain-lain. Cukup dengan ketentuan yang 3 dan 5 tadi bagi laki-laki dan perempuan. Dan kita kan ditambah macam-macam, sehingga merepotkan kita sendiri. Kita jadi repot, motongnya susah, ya. Kemudian memakaikannya juga susah. Kemudian saat memotong kain itu disunahkan kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al libasa
pahala untuk perempuan. Kemudian Bapak Ibu disunahkan juga untuk menutup lubang-lubang yang 7 itu dengan kapas. Ya, ditutup dengan kapas, bukan dimasukkan ya Bapak Ibu. Kapasnya itu tidak boleh dimasukkan, tapi ditempelkan. Ya, misalnya dari atas itu dua hidung, kemudian apalagi mulut, kemudian apalagi bubul, kemudian kedua mata, telinga. Itu disunahkan untuk 9 dapat 7. Ya, mata, telinga itu disunahkan untuk ditutup dengan kapas. Kemudian tempat atau anggota sujud itu juga disunahkan dilapisi dengan kapas. Anggota sujud itu jidat disunahkan ditutup dengan kapas. Kemudian kedua telapak tangannya jadi dialasi dengan kapas, tutup dan kedua telapak kaki itu disunahkan ditutup dengan kapas. Baru kemudian diberikan penghalu. Jadi disunahkan merias jenazah itu sedemikian rupa. Boleh atau disunahkan dengan wewangian. Tetapi nggak boleh misalnya nanti kasih celah, dikasih pintu atau listrik gitu. Kemudian diikat Bapak Ibu, digulung dulu kain itu, kemudian diikat pada tempat-tempat yang memerlukan kepaduan supaya nggak lepas nanti pada saat dibawa di ujung kaki, di ujung kepala, kemudian di bagian kanan, bagian lutut, ya, bagian lutut. Nah, itu disunahkan untuk diikat. Tetapi nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, ikatan-ikatan itu sunnah untuk atau wajib dibuka, tidak boleh ada simpul, ada ikatan pada tubuh mayat saat dia diletakkan di dalam kubur. Ya. Kalau tidak dibuka, hukumnya gimana? Kalau tidak dibuka, hukumnya makruh. Ya, makruh, ikatan lagi tidak dibuka. Bukan berarti nanti akan menjelma menjadi kosong. Jadi tidak boleh ada ikatan-ikatan. Nah, kecuali bagi orang yang ihram, maka dia tidak boleh mengenakan kain yang berjahit. Kain yang berjahit, minyak wangi nggak boleh. Sama seperti ketentuan pada saat dia sedang ihram tadi.
telapak kaki dan jidat itu tidak bisa menempel langsung ke tanah. Ya, tidak bisa menempel langsung ke tanah. Ini kan dibuka itu supaya dia menempel ke tanah. Jadi posisinya, filosofinya itu sama dengan orang yang sedang sujud. Jadi kakinya, kedua kakinya itu menempel ke tanah, jidatnya juga menempel ke tanah. Makanya dibuka tadi, dibuka itu supaya menempel. Kemudian yang paling berhak mengkafankan itu sama dengan yang paling berhak memandikan, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan mayat itu dari segi hubungan nasabnya, hubungan darahnya. Ya. Kalau ibu yang meninggal, ya, ibunya ibu itu yang meninggal. Kalau nggak punya ibu lagi, ya anaknya. Terus seperti itu sesuai dengan kedekatan dari sisi hubungan darah. Ya. Jadi suami itu ya boleh, tapi kalau nggak ada anak perempuan, nggak ada ibunya, nggak ada anak perempuannya, nggak ada wanita dari kerabat dekatnya, itu baru boleh suami mengkafankan. Kemudian ada satu fenomena Bapak Ibu di dalam masyarakat itu, di mana orang itu menyiapkan kain kafannya. Dia masih hidup, tapi sudah menyiapkan kain kafan. Ada juga yang sudah menyiapkan kuburnya. Kuburannya sudah disiapkan, sudah digali. Kain kafannya sudah disiapkan. Lalu di dalam kitab ini diterangkan bahwa wala yustahabbu ay yu'iddal insanu li nafsihi kafnan. Tidak disunnahkan seseorang menyiapkan kain kafannya sendiri. Ya, tidak disunnahkan. Untuk menyiapkan sudah digali kuburnya, digali di dekat rumah-rumah. Kalau di Padang itu kan banyak ya kuburan itu, ya di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Itu justru tidak disunahkan. Kecuali misalnya zamannya itu sudah sangat rusak, di mana memperoleh sesuatu dengan cara yang halal itu sudah sangat sulit. Lalu orang ada yang sangat berhati-hati, daripada nanti kain kafan saya diberikan orang atau diambil dari tempat yang tidak halal, sudah saya siapkan sendiri. Yang pasti halalnya itu baru boleh. Jadi kalau untuk memastikan bahwa kain kafan itu diambil dari rangka yang halal, itu baru boleh menyiapkan kain kafannya sendiri. Ini hasil kerja saya, dan hasil kerjanya ini benar-benar halal. Ya, hasilnya kalau dia misalnya buruk, ya dia memang kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 itu benar-benar
merias jenazah itu intinya dibolehkan, tetapi dengan tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Misalnya bagi perempuan boleh pakai emas, nah itu saat meninggal tidak boleh. Antingnya dilepas, kalungnya dilepas, cincin dan gelangnya dilepas. Ya. Jangan ikut dikuburkan, tidak boleh, tidak boleh. Ya, kalau ada gigi palsu dari emas gimana? Saking kayaknya giginya emas semua, boleh nggak dicopot? Ya. Kalau sekiranya ahli warisnya menginginkan untuk dicopot, ya wajib, ya, wajib dicopot gigi palsunya. Kalau misalnya ahli warisnya merelakan, ya, ada gigi palsu sebuah dari emas. Ya, kalau ahli warisnya menginginkan untuk dilepas, ya dilepas. Kalau tidak, ya boleh dia dimakan. Karena dia menempel. Kalau melepasnya itu kan mengganggu kehormatan mayit. Makanya boleh. Kecuali yang menempel-nempel di gelang, kalung, cincin, tidak boleh, wajib dilepas. Ya, Pak, tapi anak-anaknya nggak pada mau, Pak. Ya, kasih saya aja, nggak apa-apa. Ya, kalau anak-anaknya nggak pada mau, kasih saya. Itu kewajiban kita yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mensolatkan mayit kecuali orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Yang mati syahid itu Bapak Ibu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Ya. Memandikan itu kan untuk mensucikan, membersihkan dirinya, tubuhnya. Mensolatkan itu untuk mendoakan. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu tidak membutuhkan itu lagi. Anugerah Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang mati syahid itu sudah berlebih, sehingga tidak butuh doa dari kita, seolah-olah seperti itu. Makanya kalau dia perang meninggal berlumuran darah, darahnya tidak boleh dibersihkan, tidak boleh dihilangkan. Karena kata Rasulullah, nanti darah mereka itu akan ditimbang dengan tintanya para ulama. Ya, jadi timbang mana yang lebih berat. Di akhirat itu nanti kan ada juga kelas-kelasnya, ada strata sosialnya. Orang yang meninggal di akhirat itu ada strata sosial, ya, ada kastanya lah gitu ya. Pakai kasta-kasta, ada strata sosial. Yang mati syahid nanti darahnya itu akan ditimbang dengan tintanya para ulama yang digunakan untuk menuliskan ilmu pengetahuan. Mana yang lebih berat? Kalau dihilangkan nanti berkurang. Ya, kalau dibersihkan maka akan mengurangi berat timbangannya di akhirat. Maka biarkan saja. Kemudian siapa lagi yang nggak wajib disolatkan? Itu bayi yang meninggal dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Ya, sudah tidak bernyawa. Jadi kalau sudah sempat hidup meskipun sebentar, ya dia menangis dengan satu tangisan
sekali tangisan setelah itu meninggal, maka wajib dirawat, diurus seperti orang yang biasa. Dulu Rasulullah SAW di dalam disyariatkannya mensolatkan mayit. Rasulullah SAW dulu mendengar berita meninggalnya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu salah satu raja yang dulu Nabi SAW berlibur di negeri itu, lalu diajak masuk Islam dan beliau bersedia masuk Islam. Raja Najasyi. Nah, ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW itu mengajak sahabat-sahabatnya untuk mensolatkan Raja Najasyi. Itu kan beda negara yang jauh. Ini juga menjadi dalil bolehnya sholat gaib bagi jenazah yang berada di tempat jauh dari kita. Ya. Kalau masih terjangkau itu nggak boleh kita mensolatkan secara gaib. Misalnya kita di Panorama ada orang meninggal di Betungan di Pekan Sabtu, nggak boleh kita mensolatkan secara gaib, ya, karena jaraknya akan terjangkau. Kita di jembatan kecil, orang wakil dewa tinggal, lalu kita sholatkan secara gaib, itu nggak boleh. Tapi kalau di Lubuk Linggau, misalnya di Palembang, di Jakarta, itu karena untuk datang ke sana itu butuh usaha yang besar, ya, butuh usaha yang besar. Atau saudara kita meninggal di Mekah, mensolatkan gaib. Meninggal di Jawa sana, boleh sholat gaib. Jadi saya itu meninggal pada saat sedang kencang-kencangnya COVID di tahun 2020, awal 2020, kan tidak bisa kemana-mana, darat tutup, udara juga tutup, laut tutup, nggak bisa. Maka saya sholat gaib, itu baru boleh. Terus ini dukungan nggak sampai, bentar aja sampai, nggak boleh kita mensolat gaib. Di mana jenazah itu boleh disolatkan? Di sini dijelaskan boleh di musola, boleh di masjid, boleh juga di rumah. Ya, tinggal kita melihat kondisi masing-masing. Kalau misalnya rumahnya kecil mungkin, maka sebaiknya disolatkan di masjid. Sholatkan di masjid, karena prinsipnya itu mana yang lebih luas daya tampungnya itu lebih baik. Biasanya makanya juga ke masjid. Nah, nggak ada di rumah itu, nggak ada yang ruangannya selebar di masjid, nggak ada. Tadi bawa ke masjid untuk disolatkan sama-sama. Kemudian posisi
itu hanya dengan alasan supaya dia bisa sholat sunat tahiyat masjid di waktu itu, di waktu yang sesungguhnya yang sebetulnya terlarang itu baru nggak boleh. Ya, tapi kalau normal saja, misalnya ada orang dari luar sekarang ini lalu datang masuk ke masjid, tadi sudah sholat subuh, lalu dia datang ke masjid untuk mengikuti pengajian ini, misalnya dia baru datang langsung sholat sunat tahiyat masjid hukumnya boleh. Ya, karena itu tidak menjadi tujuan utama, tidak diprogramkan. Kalau disengajaian maka menjadi tidak boleh. Itu ketentuannya. Kemudian wala tu'akhkharul janazatu li ziyadati musallina. Tidak boleh janazah itu diakhirkan menguburkannya hanya karena menunggu supaya yang mensolatkan itu lebih banyak. Ini tidak boleh. Ditunda. Kenapa? Lamonnya dimandikannya sudah jam 7 pagi sampai jam 2 siang misalnya belum dimakamkan. Kenapa? Menunggu orang banyak dulu. Itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Aulis sholati alaihi marratan ukhra, atau supaya ada rombongan lagi, ada gelombang kedua yang mensolatkan, itu juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh supaya nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang kelima, gitu. Nah, lalu diviralkan pula, ini tambah lagi. Makanya kita harus hati-hati juga Bapak Ibu berkaitan dengan sholat jenazah. Ya. Kadang-kadang ini ada salah paham dari anak-anaknya, dari keluarganya. Ada kebanggaan gitu, bangga atau pamer kalau kemudian dia disolatkan dalam gelombang-gelombang yang banyak. Itu kalau motivasi kita untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, itu justru tidak baik buat jenazah. Tidak baik. Oh, dulu ini waktu Pak Aswandi meninggal sampai penuh desa ini, penuh kelurahan ini, masjidnya sampai tidak kuat. Videokan ini ada laporan langsung dari TKP, ya disiarkan dari TKP. Nah itu justru nggak boleh. Ya. Justru itu merugikan jenazah. Makanya ya seandainya saja. Karena orang itu tergantung kepada investasi sosialnya masing-masing. Kalau dia memang rajin mendatangi jenazah selama hidupnya, maka nanti orang akan nggak usah diundang, nggak usah ditunggu, dia akan datang. Tapi kalau dia nggak punya investasi sosial, waktu hidup tetangganya meninggal datang aja enggak. Ya, gimana dia mau mengharap orang banyak yang sholatkannya? Pasti enggak. Makanya ada hukum sosial yang tidak boleh kita abaikan. Kita tuh masing-masing kan berinvestasi untuk masa depan kita. Kalau Bapak Ibu rajin, ya nanti akan banyak orang yang datang. Meskipun nggak boleh diniatkan saya rajin supaya nanti kalau saya meninggal banyak orang datang. Jangan diniatkan begitu juga, nggak boleh juga. Karena berarti ada
Jadi kesunahannya itu Bapak Ibu, kalau sudah selesai dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya segera dimakamkan. Tidak boleh menunggu berlama-lama. Tidak boleh menunggu berlama-lama supaya orang makin banyak yang mensolatkan. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana kalau orang yang terlambat? Yang terlambat, dia datang ke tempat orang yang meninggal itu, ternyata jenazahnya sudah dibawa ke kubur atau jenazahnya sudah dimakamkan. Kalau di sini dikatakan bal yusalluna 'alal qabri. Ya, tadi kan diktum pertama wala tu'akhkharul janazatu li ziyadati musallin. Tidak boleh jenazah itu dilama-lamakan untuk memperbanyak orang yang disolatkan, atau disolati alaihi marratan ukhra, supaya disolatkan pada gelombang yang kedua atau gelombang ketiga atau keempat. Tetap saja dipercepat pengukurannya. Lalu mereka yang terlambat lalu yusalluna 'alal qabri, mereka boleh mensolatkan jenazah itu pada saat sudah dikuburkan. Di mana sholatnya? Di atas kuburan. Boleh. Ya seperti itu. Nah, kita ini mati saja itu masih dibuat apa ya? Dibuat rekayasa gitu. Kita mati saja masih nak merepotkan orang banyak. Itu tradisi kebiasaan yang tidak baik. Kalau nggak kerja, ya sholat di kuburan saja. Makanya kalau misalnya kita meninggal di kubur, ada anak kita yang dinasnya di luar provinsi, nggak usah sampai diinapkan jenazahnya, tidak usah. Ya, tidak usah diinapkan, hanya karena menunggu anaknya satu orang itu. Enggak boleh. Jadi segera diurus, dimakamkan. Nanti anaknya itu ya boleh mensolatkan di atas kuburnya. Tetapi jangan lupa mensolatkan di atas kubur. Kadang-kadang itu ada orang yang mensolatkan di atas kubur, tapi sendalnya tidak dilepas, sepatunya tidak dilepas. Boleh nggak sepatu nggak dilepas, sandal nggak dilepas? Boleh, asal dipastikan kesucian. Sandalnya suci, ya. Sepatunya suci, ya. Tanahnya juga suci. Tanah yang kita injak itu suci, ya boleh. Tapi kalau tidak, ya sandalnya dilepas, sepatunya dilepas, lalu kedua kaki kita injakkan di sandal, kita injakkan di sepatu, tapi dilepas dulu gitu. Kalau misalnya sandal jepit, ya jepitnya itu kita, bukan jepitnya dilepas ya. Jepitnya itu kita injak gitu ya. Jangan dimasukkan ke jepitnya itu kaki kita. Angkat dulu baru kaki kita letakkan di atas sandal jepit. Ya. Nah, ini banyak terjadi kesalahan waktu pandemi COVID-19. Ya, banyak yang sholatnya kan tidak dibawa masuk ke masjid, di halaman masjid saja. Imamnya itu tidak pakai sepatu, pakai sandal. Itu yang salah. Ya, itu salah. Ustaz yang mimpin sholat tetap pakai sandal, tetap pakai sepatu, itu ya salah. Mestinya dilepas, kakinya ditumpangkan ke sepatu atau sandal. Kecuali tadi kalau sandalnya itu suci, sepatunya suci, tempat dia berdiri juga suci. Tapi kan
jenazah seperti yang dijelaskan di dalam kitab. Syarat rukunnya. Jadi sholat jenazah itu juga memiliki syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat sholat biasa. Misalnya harus suci badan dari hadas, ya, suci badan dari najis, suci pakaian, suci tempat dari najis, itu sama. Harus menghadap kiblat, ya, nggak boleh. Tapi ini kan sholat jenazah bebas menghadap kemana saja, itu salah. Nah, jadi tetap harus menghadap kiblat, tetap harus menutup aurat. Nggak boleh sholat jenazah itu lututnya terbuka, ya. Kalau ibu rambutnya tidak tertutup, itu ya nggak boleh, harus tertutup. Kemudian sholat jenazah itu bisa dilakukan secara sendiri maupun secara berjamaah. Ya, walaupun berjamaah tentu lebih baik. Ada kesunahan untuk mensolatkan jenazah itu secara bersama berjamaah. Anjurannya di sini kalau memungkinkan itu disunahkan dibentuk 3 baris. Ma min muslimin yamutu fa yusalla alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa wajada. Tidak ada satu orang muslim pun yang meninggal dunia lalu disolatkan oleh 3 saf umat Islam illa wajada, kecuali dia wajib pasti masuk surga. Makanya biasanya kan 3, 5, 7 dan seterusnya. Gunakan tajwid. Intinya semakin banyak yang sholat dan itu lebih baik. Walaupun tidak boleh direkayasa. Tidak boleh direkayasa. Misalnya nanti karena banyak duit lalu dibayar biar yang mensolatkan itu nampak banyak, itu yang boleh. Jadi semuanya harus normal, alamiah saja, nggak boleh direkayasa. Kalau direkayasa justru tidak baik. Nah, kalau di dalam satu komunitas, misalnya di Kelurahan Panorama, ada laki-laki meninggal, dan seluruh orang laki-laki yang ada di Panorama ini nggak mau mensolatkan. Yang mau mensolatkan ibu-ibunya, sah apa enggak? Nah, di sini dijelaskan tidak sah. Tidak cukup, ya, tidak cukup menggugurkan kewajiban fardu kifayah kita. Ya, tidak cukup menggugurkan kewajiban atau fardu kifayah kita. Ya. Kalau yang mensolatkan laki-laki itu hanya perempuan. Ya. Ya, makanya jadi orang itu ya yang biasa-biasa aja. Sedang-sedang saja. Kalau nggak bisa menjadi istimewa, kalau nggak bisa menjadi yang lebih baik, yang terbaik, ya yang biasa-biasa saja. Supaya nanti mati ada yang ngurus, ada yang mensolatkan, ada yang memandikan, mengkafankan dan seterusnya. Kalau terlalu jauh, kan orang nggak mau datang juga ya. Karena Bapak Ibu, Nabi itu kan pilih-pilih ya. Sholat itu kan pilih-pilih ya.
menyuruh orang lain mensolatkan. Demikian juga kalau ada orang sangat jahat selama hidupnya itu jahat, dia muslim tapi jahat, ahli maksiat, maka orang-orang yang terpandang di dalam masyarakat itu tidak dianjurkan menghadiri jenazah. Misalnya ada orang jahat sekali di Panorama, tanpa imam itu tidak dianjurkan untuk datang melayat, datang mensolatkan jenazah itu. Apalagi mentahlilkan itu. Ya. Nah, itu nggak boleh, supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat. Makanya nanti meskipun membolehkan, tapi pada situasi tertentu beliau tidak mau mensolatkan. Makanya yang punya utang ya dilunasi, tapi nggak boleh, nggak mau mensolatkan orang yang punya utang, walaupun membolehkan yang lain mensolatkan. Kalau punya utang dilunasi. Kalau sekarang masih jahat benar, ya taubat. Ya taubat. Jangan keterlaluan. Misalnya orang nggak pernah sholat, seumur hidup nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Apa imam kan? Nggak usah ngajak-ngajak, diam-diam saja. Ya. Diam-diam saja. Dulu kami pernah melakukan itu. Nggak mau mensolatkan. Cuman dia datang, tapi tidak mensolatkan. Waktu mau sholat saya balik. Supaya apa? Supaya nanti kan orang nggak apa-apa itu. Sholatnya tidak ngimam atau saya datang tokoh masyarakat lain itu saya tanya juga, ikut sholat akhirnya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu tidak dianjurkan ikut mensolatkan. Ya, Pak Imam, siapa lagi tokoh-tokoh yang terpandang itu tidak dianjurkan mensolatkan. Nah, yang Bapak Ibu, saya kira itu yang terkait dengan mensolatkan jenazah. Kalau yang lain-lainnya kan seperti biasa, Bapak Ibu sudah 1 jam 5 menit. 4 kali takbir, ya masing-masing setelah takbir itu ada dosanya. Insyaallah itu Perasaan. saya kira ini